Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-52. Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang pertama sampai dengan 10 di bawah tema mengharapkan kedatangan Kristus. Begitu tema kita pada pagi hari ini. Yesaya 52 ayat yang pertama sampai dengan 10. Saya akan membacakannya buat Bapak dan Ibu, baik di tempat ini maupun di rumah. Tuhan menyelamatkan Sion, Yesaya 52. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sampai di situ kita tahu dulu sebentar sebelum dilanjutkan bahwa mereka tertawan, kan begitu ya? Mereka sedang ada dalam penawanan. Oke, sehingga terjagalah dan bangunlah. Ayat yang ketiga, sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri, terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Ayat yang ketujuh, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ayat 8, dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. 10 yang terakhir, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Sekali lagi temanya mengharapkan kedatangan Kristus, kan begitu ya. Tentu ini adalah sudah kita tahu pasti kedatangan yang pertama, ada masa dan Yesus berjanji bahwa dia akan datang yang kedua kalinya. Oke, tapi konteks ini jelas sekali bahwa mereka menantikan seorang pembebas. Begitu konteks dari teks ini, itu sudah pasti. Mari kita lihat sekali lagi ayat yang pertama sampai di 3. Dikatakan begitu dramatis ucapan Yesaya, puitis sekali perkataannya dan suasananya begitu dramatis. Terjagalah, nampaknya mereka sedang terlena, tertidur, tidak tahu buat apa, begitu ya. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Nampaknya kekuatan itu di luar badannya. Nampaknya kekuatan, nampaknya semangat itu di luar dirinya. Kenakan itu seperti pakaian. Nampaknya apa yang menjadi energi tidak lagi mereka miliki. Lantas apa keadaannya? Tertawan, putus asa, tidak berharga, tak ada nilai lagi dalam kehidupannya. So, bagian ini dikatakan bangun dah. Coba kamu bangun. Sudah terlalu lama. Ini ada satu situasi kemudian dikatakan dahulu umatku itu ke Mesir, kemudian tertawan. Ada masa memang mereka hebat, tapi di antara dua inilah sudah tertawan dulu, pernah tertawan, sekarang terjajah. Dulu tidak berharga, ditawan, diperbudak, kini mereka terjajah. Tapi ini janji, kemudian dikatakan bangunlah, sekarang akan datang waktunya engkau mengetahui siapa aku, kata Tuhan. Wow, ada satu pengharapan yang
Tuhan mau janjikan melalui teks ini bagi umat Allah dan bagi kita tentunya pagi ini. Yang galau, yang hampa, yang tidak tahu mau berbuat apa. Yang seolah-olah tidak mengerti lagi mau buat apa. Yang seolah-olah putus asa, yang seolah-olah putus pengharapan. Dan tidak bisa buat apa. Bukan hanya soal pandemi, tapi memang keadaannya. Ada yang miskin sudah terstruktur, ada yang sudah sakit tidak bisa diobatin. Terminal semuanya. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi hari ini dikatakan, coba ambil itu, terjagalah. Ambil kekuatan itu seperti mengambil pakaian. Tadinya engkau tidak punya pakaian, tadinya engkau dipermalukan. Tidak punya apa-apa lagi engkau. Ceritanya hanya cerita masa lalu. Dulu dan dulu. Sekarang habis semuanya. Kan begitu ya. Banyak kan begitu. Dulu. Ya. Nah sekarang mari kita lihat. Sebab beginilah firman Tuhan. Apa yang menjadi fakta-fakta yang membuat mereka berharap akan kedatangan Kristus. Kedatangan Mesias, kedatangan yang diurapi, kedatangan yang membebaskan, kedatangan yang menyelamatkan. Apa fakta, apa daya gerak, yang memotivasi mereka harus mengharapkan kedatangan Tuhan. Atau mungkin ada yang berkata, sudahlah Pak Pendeta, sudah beginilah Pak, nggak ada gunanya lagi. Mau ke gereja juga beginilah Pak. Nggak akan ada yang berubah. Kasihan sekali. Beberapa waktu yang lalu, saya mewawancarai seorang alumni sekolah kami. Setelah tamat, dia terpesona dengan kehebatan jabatan dan kemudian dia bekerja di suatu pelabuhan dan dia menjadi juragan, dia menjadi pengusaha. Anak-anaknya juga dikatakan anak-anak saya memakai Mercedes. Anak-anaknya, ya, itu baru anak-anaknya. Lantas bagaimana keadaannya? Dia hebat, dia ke luar negeri, dia tinggal di apartemen mewah, keluarga beda dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada satu cara di mana Tuhan mengingatkan dia akan panggilannya. Di suatu negara yang jauh dari Indonesia, diingatkan panggilan Tuhan itu kepadanya. Diingatkan dan dia katakan, aku mau meninggalkannya. Karena yang paling bernilai ternyata adalah panggilan. Karena yang paling membuat aku berharga adalah panggilan. Ketika aku meninggalkan panggilan itu, maka aku terjerumus ke dalam berbagai kejahatan. Wow. Apa yang paling bernilai bagi umat ini? Apa yang paling membuat umat ini menjadi bangsa yang berharga? Tak lain tak bukan ternyata adalah Tuhannya. Saudara, maka diperhatikan setelah kemudian pada ayat yang ketiga, 4 dan 5. Saya mau membacakan dulu ayat kelima lagi supaya kita melihat fakta-faktanya berikutnya. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri, demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus. Bayangkan bahwa harta umat itu hanya satu yang paling berharga. Hartanya itu adalah Tuhan. Hartanya itu adalah kemuliaan Tuhan. Hartanya itu adalah kehebatan Tuhan. Hartanya itu adalah cerita tentang Tuhan di masa lampau. Yang mengeluarkan mereka dari laut. Yang memberikan mereka makan 40 tahun. Harta mereka itu Tuhan. So, diejek Tuhannya. Halo, bayangkan kalau tiba-tiba seorang laki-laki kebanggaannya adalah istrinya yang cantik sekali. Yang langsing, mulus, tinggi, cantik, pokoknya super cantik. Kemana-mana dibawa, ke pesta, ke mall, kemana pokoknya gak pernah tinggal. Tiba-tiba berubah. Oleh kolesterol, oleh diabetes, oleh darah tinggi, oleh apa lagi. Berubahlah pokoknya istrinya. Ketemu di pesta. Loh, katakanlah marganya butar-butar lah ya. Butar-butar. Itu istrimu? Iya. Kok? Hanya temannya, hanya kata kok.
langsung turun harga dirinya semua. Wow, karena selama ini dia banggakan. Dia pikir kecantikan itu kekal, padahal fana adanya. Maka hari ini Tuhan mengatakan, sebenarnya yang mereka miliki itu adalah Tuhan, nama Tuhan yang hebat itu. Itu pun sudah dihujat habis-habisan. So apalagi harganya? Pada saat itulah kata Tuhan. Pada saat itulah, pada keadaan terjajah, pada keadaan mereka tidak punya energi, pada keadaan mereka tidak punya pengharapan. So kemudian seperti ayat nats pembimbing kita yang juga diangkat dari bagian ini. Betapa indahnya kedatangan pemberita yang membawa kabar baik itu. Apa kabar baiknya? Bagaimana mereka mengharapkan kedatangan Kristus. Ayat 6 kita baca. Sebab itu pada waktu itu, wow, pada waktu itu, sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu tidak punya apa-apa. Pada waktu tidak punya apa-apa. Pada waktu tidak bisa lagi mengharapkan Babel. Pada waktu mereka tidak bisa membuat apa-apa lagi. Baru berkata, Tuhan, di mana engkau? Tuhan, aku lost. Aku hilang Tuhan. Aku tidak punya apa-apa Tuhan. Tuhan, ternyata berjalan bersama dengan engkau, meski itu di padang gurun, ternyata jauh lebih enak Tuhan. Daripada tanpa Tuhan, daripada dilecehkan oleh bangsa lain. Meski ternyata berjalan di padang gurun Tuhan, engkau ada bersama dengan kami, itu masih jauh lebih baik tanpa Tuhan. Wow, ternyata berjalan bersama dengan Tuhan saudara, masih jauh lebih baik dibandingkan tanpa Tuhan. Meskipun terasa sepertinya indah, tidak. Maka hari ini dikatakan dalam kondisi terjajah, dalam kondisi tidak bisa buat apa-apa, maka mereka akhirnya berkata, Tuhan katakan mereka akan mengharapkan kedatangan Tuhan. Mereka akan menantikan. Pada ayat yang ke-6 dikatakan pada waktu itulah, pada waktu kapan? Kemudian dikatakan sebab itu umatku akan mengenal namaku. Baru tahu bahwa ternyata Tuhan itu baik sekali. Suatu ketika ada seorang yang baru saya tahu beberapa puluh tahun yang lalu arti mendoakan musuh. Jadi sahabat saya ini di asrama selalu ngejek. Pokoknya ngejek saya waktu itu sebagai ketua asrama begitu. Selalu melawan, selalu mengejek. Ini gimana ya? Kalau saya lawan secara fisik tidak mungkin karena saya kecil. Untung saya kecil. Kalau saya besar kayak Pak Teo ini udah kuhabisi dia. Tapi untung saya kecil waktu itu, jadi tidak punya kekuatan mengandalkan fisik. Tuhan apalah yang kuandalkan, kan begitu ya. Selalu ngejek. Suatu ketika Tuhan menggerakkan saya masuk ke kamar dan berdoa. Kemudian menyebut namanya dengan tulus. Tuhan berkati dia. Wih, setelah itu baru saya mengerti cerita apa yang dikatakan cerita yang menjadi anekdot, apalagi orang Batak itu menganekdotkan itu kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Waduh, itu kan sudah bahan anekdot itu. Kalau pendeta yang berkhotbah itu, kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Selalu itu khotbahnya, udah sampai tua dia mulai muda. Suatu ketika jemaat langsung ditamparnya pendeta itu. Pak! Pendeta itu kasih pipi kiri, ditampar pipi kanan. Nah, sekali lagi kau tampar. Semua jemaat langsung, pendeta luar biasa. Salam-salaman, sampailah di luar. Terakhir anak muda yang menampar itu mau menyalam, mau bersujud, mau minta ampun, pokoknya semua. Kemudian pendeta itu yang tua itu ajak ke samping. Kemudian dikatakan, apa yang kau tabur? Itu yang kau tuai. Buak! Rasakan kasih dan kuasanya. Buak! Ternyata tidak mudah. Enggak mudah.
Tetapi kita harus ada sampai pada satu titik. Pasti dikondisikan Tuhan. Halo. Pasti dikondisikan Tuhan suatu kelak untuk mengakui nama Tuhan. Berdoalah supaya kondisi itu tidak buruk. Kalau bisa harta yang membuat engkau, jabatan, kenikmatan yang membuat engkau mengingat nama Tuhan. Pada waktu itu, pada waktu mereka tidak punya apa-apa, pada waktu energinya hilang, pada waktu harga dirinya hilang, pada waktu tidak punya apa-apa, mereka akan mengetahui namaku. Hanya aku yang berkenan kepadamu ya. Kau tahu kan? Mesir menjajah kau kan? Mesir memperbudak engkau kan? Babel menjajah engkau kan? Bangsa lain menghujat nama Tuhanmu kan? Kau tidak punya harga kan? Pada waktu itu kau baru ingat aku kan? Cobalah. Itu kayak mama itu sama anaknya. Ku hitung sampai 3 ya. Bergerak. 1, 2, itu lumayan. Kalau mama-mama di tempat kami beda lagi, kebalikan. Kalau dia dilarang makan permen, pasti bilangnya, makanlah, makan. 1 toples makan, minta lagi sana. Makan. Bagus nanti gigimu, makan. Kalau dia duduk di kursi, di bangun, jangan duduk di situ nak. Duduk di atasnya. Sopan kayak gitu nak, sopan. Hanya untuk mengenal etika. Tidak mudah mengajarkannya. Pada waktu umat itu tidak punya apa-apa, Tuhan katakan pada saat itu mereka akan mengenal aku. Tidak mudah bagi Tuhan untuk memperkenalkan namanya yang baik itu dalam perjalanan umat Allah. Maka kita berdoa jangan sampai ada kondisi yang tidak baik hanya demi supaya kita semakin mengenal Tuhan. Biarkanlah hari ini dengan firman-Nya kita mengenal Tuhan. Dengan kasih-Nya kita mengenal Tuhan. Jangan sampai dengan penghukuman-Nya. Meskipun itu kadang-kadang silih berganti, saudara. Saya tahu meskipun banyak pergumulan kadang. Saya sering katakan, halo, pergumulan itu selalu ada masa kadaluarsanya. Ada kadaluarsanya itu. Itu kayak obat, itu ada itu kadaluarsanya. Pergumulan juga kayak begitu, tenang aja. Kalau datang pergumulan 1, 2, 3, datang kau terus. Ada kadaluarsamu nanti. Kadaluarsanya itu kata Tuhan. Pada saat itu engkau akan mengenal aku. Bagaimana mereka mengharapkan? Itulah pada waktu ada satu kondisi. Bagaimana mereka tidak punya apa-apa. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, pada saat itu mereka mengenal aku. Yang berikutnya, kapan dan kenapa mereka akhirnya berpengharapan kepada Tuhan? Mari kita lihat pada ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja loh. Masa sih? Allahmu itu raja, yang benar. Allahmu itu raja loh Sion. Kau pikir Allahmu itu kaleng-kaleng? Allahmu itu keren loh. Allahmu itu raja. Sion, jangan rendahkan dirimu. Jangan permalukan lagi Tuhan. Allahmu yang kau sembah itu raja loh Sion. Allah yang menuntun engkau keluar dari Mesir itu, Allah yang memberikan makan itu, Allahmu itu raja loh Sion. Dan Allah yang akan datang itu, yang Alfa dan Omega itu, hei orang percaya, Allahmu itu raja loh, bukan serdadu. Dia hebat. Dia full power. Dia punya kuasa. Tapi aku tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. I have nothing. Saya tidak punya energi untuk mengambil kekuatan itu menjadi pakaianku saja. Aku tidak mampu lagi. Untuk terjaga saja aku sudah tidak mampu. Untuk bangun saja aku tidak punya kekuatan.
Apalagi membangun sebuah pengharapan. Aku gak mampu. Tapi hari ini Tuhan katakan, Allah yang kau sembah itu tidak salah loh. Allah yang memanggil kita untuk pelayanan ini gak salah, amin? Gak salah. Keputusan kita untuk mengiring Tuhan ini tidak pernah salah. Allah yang memanggil kita dengan caranya masing-masing. Kalau kita bercerita di masa lampau, itu tidak pernah salah. Cerita dalam kehidupan Pak Sastra, Allah itu tidak pernah salah. Allah yang disembah oleh Pak Sastra Ibu, Allah yang disembah oleh Pak Situmorang itu tidak pernah salah. Dia adalah Raja. Allah yang engkau sembah, Allah yang pernah memperkenalkan diri kepadamu dengan berbagai cara. Hai sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, dia Raja. Hei Sion, please dengar ini. Jangan pernah engkau menyesal dengan perjalanan, dengan pergumulan. Aku tahu engkau sedang terjajah. Aku tahu sedang engkau tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan dalam kehidupan ini. Seolah-olah kadang-kadang semua sudah habis. Tapi Allah itu Sion, Allah yang kau sembah itu Raja. Hebat. Kadang-kadang ada cara yang diperkenalkan oleh orang tua saya untuk mengenalkan bahwa kita itu berharga. Dia cerita kadang masa lampau, Bapak itu dulu begini. Hanya untuk mengatakan Bapak itu hebat. Bapak itu dulu tahun 50-an sudah ke Batavia. Itu tahun 50-an Bapak. Sekarang buktinya nggak ada apa-apanya kan begitu. Bapak itu dulu di kampung paling hebat itu dulu Pak. Kadang-kadang memang kita sulit mempercayai untuk hari gini. Karena semua manusia itu kadang-kadang selalu merasa yang penting hari ini. Yang penting hari ini. Tidak. Ingat saudara, cerita masa lalu itu adalah membuat pengharapan dalam dirimu untuk masa depan. Tidak mungkin sehebat apapun, meskipun para motivator katakan masa lalu itu kubur. Iya, ada hal-hal yang buruk bisa kita belajar melupakannya. Tetapi ada perkara-perkara yang membangun iman kita hari ini dan hari esok. Maka dikatakan, Sion, ingat ya, Allah yang memanggil engkau itu adalah Raja ya Sion. Yang menaklukkan Babel, yang orang Babel pun harus takluk kepadanya, yang memang dulu engkau diambil tanpa bayaran, kubiarkan itu, tapi engkau juga bisa kuambil sekarang tanpa bayaran kepada mereka juga. Why? Karena Allahmu Raja. Aku yang berhak mengizinkan engkau masuk ke dalam pembuangan itu dan aku yang berhak mengizinkan engkau masuk ke dalam perbudakan di Mesir. Aku yang berhak. Yang ketiga, kenapa kita mengharapkan kedatangan Kristus, Sang Pembebas itu, Mesias yang penuh kasih itu, yang kelak datang yang kedua kali, dia akan menjadi hakim, yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati itu. Tetapi juga yang menjadi pembela kita. Yesus, kaulah pembelaku yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang menyebut nama kita dan yang menjadi jaminan kita. Dan ketika kita berhadapan dengan Dia, maka saya selalu katakan, halo, bayangkan kalau seandainya engkau diselamatkan, engkau masuk sorga itu adalah oleh karena kehebatanmu, oleh karena uangmu, oleh karena jasamu, oleh karena kebaikan-kebaikanmu. Saudara bayangkan kalau kau masuk ke sorga, oke? Katakanlah ada pengumuman untuk masuk surga harus mengumpulkan 100 poin, kan begitu ya. Tining. Wah, kau hitung poinmu 1, 2, 3. Akhirnya kau dapat bukan 100 tapi 110. Sudah itu kau masuk surga. Buka pintu. Siapa ini Pak? Saya, Brando. Malaikat. Sini malaikat. Mana Yesus? Yesus ada di singgasananya. Bapak mau ngapain ke sini? 110 poin. Berhak masuk ke surga. Oh itu Pak. Masuk ke surga yang ini itu bukan 100 poin Pak. Jadi itu nama koinnya koin anugerah. Jadi gak ada di sini Tuhan Yesus.
Yang nggak ada, Pak. Coba Bapak lihat sekelilingnya. Oh, ini pemandangan penipuan, Pak. Ini fana, Pak. Jadi, untuk masuk ke tempat dia itu kau panggil namanya. Percaya padanya. Terima dia sebagai Tuhanmu. Juru selamatmu. Yang membebaskan engkau dari tawanan dosa. Dari tawanan kejahatan itu. Maka yang ketiga dikatakan apa yang membuat kita berharap. Perhatikan kita ayat 8, 9. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Wow, ini tadinya terjagalah. Bangunlah. Sudah terasa enggak ada? Tiba-tiba dikatakan dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Bayangkan ada pengawalnya. Bagaimana Tuhan mengubah itu? Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembira, bersorak-sorai dan seterusnya. Telah diubahkan, telah dipulihkan hai reruntuhan Yerusalem. Yang menjadi core saya untuk ayat yang ke-10. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus. Maka bangsa-bangsa yang melecehkan nama Tuhan tadi, bangsa-bangsa yang melecehkan nama Tuhan tadi, mereka akan melihat bahwa engkau benar, bahwa keputusanmu benar, bahwa Allahmu benar, dan mereka akan bersorak-sorai. Kapan itu? Ada saatnya kelak engkau berdiri dan kau tidak akan pernah menyesal dengan keputusan-keputusanmu mengiring dia. Meskipun engkau ada dalam kepahitan dan kepedihan dan perjalanan ini. Maka benarlah kata lagu itu. Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak ku sesat. Biar jalan serta Tuhan, baru langkahku tepat, maka jiwaku tenang. Terlambat musiknya, bro. Tuhan mau sertai aku ya di jalan ini. Di saat lembah ya Tuhan ya. Baru nanti jangan sampai aku menyesal di kemudian hari. Bahwa ternyata, lihat bahwa pada saatnya tangan Allah yang kudus itu akan memperlihatkan kehebatannya. Dan bangsa-bangsa yang ngejek tadi, yang selalu berkata di mana Tuhanmu? Katanya Tuhanmu hebat, kok gerejamu kecil? Katanya Tuhanmu hebat, kok begini aja pelayananmu? Suatu kelak bahwa tangannya yang kudus itu akan diperlihatkannya kepadamu dan kepada bangsa-bangsa. Bahwa apa yang kita ikuti sekarang adalah bagian daripada kehendak Tuhan. Karena itu, sebelum berakhir dalam perjalanan hidup ini, biarkan kita berkata, Tuhan mau sertai hamba. Ketika aku harus membawa berita kabar baik ini, maka nats kita berkata, betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Memang sebelumnya dikatakan bagaimana mereka bisa mendengarkannya. Kalau tidak ada yang pergi memberitakannya. Beritakan, kasih tahu kepada mereka. Dan seperti Tuhan mengatakan kepada umat Tuhan, terjagalah, bangunlah, pakaikan itu, bahwa Allahmu itu Raja, Yesus itu Juru Selamat. Jangan pernah berhenti dari pemberitaan kita, amin. Karena yang kita sembah itu Allah. Sion, dengar ya, Allah yang memanggilmu itu adalah Raja. Jangan pernah kecewa dengan dia. Jangan pernah kecewa. Tuhan memberkati.